Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Adil Gustiawan, asal Universitas Malikus Saleh, jurusan Sosiologi. Saya mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas 19 November Kolaka di Sulawesi Tenggara. Dan saya mengambil mata kuliah analisis wilayah tata ruang. Kita lanjut perkuliahan kita, yaitu saya share screen dulu. Sebentar. Oke, kita masuk ke perkuliahan ke berapa kita? Ketiga ya? Iya, Pak. Ketiga yaitu analisis daya dukung. Lanjut yaitu analisis daya dukung ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, lalu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang daya dukung lingkungan. Yaitu yang didukung itu daya dukung sektoral dan daya dukung lahan. Lanjut analisis daya dukung atau carrying capacity. Daya dukung digunakan untuk menggambarkan kemampuan fisik, biologis, landscape untuk menahan penggunaan di atasnya. Dampak penggunaan akan mempengaruhi vegetasi sistem air dan tanah, satwa liar, dan lain-lain. Memperlihatkan jumlah dari penggunaan yang konsisten dengan beberapa ukuran secara kualitatif dalam pengalaman rekreasional. Dampak dari peningkatan penggunaan menyebabkan konflik sosial dan berpengaruh pada kenyamanan. Ruang lingkupnya yaitu ada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Seperti itu ya. Sosial, lingkungan, ekonomi. Lalu dan di dalam itu ada sustainable, bearable, dan equitable. Rasio daya dukung itu menghitungnya itu konsep CCR dihasilkan dari perbandingan antara produksi lahan pertanian dengan luas lahan yang bermanfaat dan dikuasai petani. Secara sederhana, rumus sepertinya rumus saya, kita lihat rumusnya. CCR sama dengan A kali R dalam kurung, terus dibagi H kali F dalam kurung. Di mana CCR itu sama dengan kemampuan daya dukung. Lalu A yaitu jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan. Lalu R frekuensi panen per hektar per tahun. Lalu H jumlah KK. H kecil yaitu persentase jumlah penduduk yang tinggal. Lalu F yaitu ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki. Kita lihat seperti contoh di sebelah, yaitu Kabupaten X memiliki luas 25.000 km persegi yang terdiri dari dataran tinggi yaitu 2.500 km persegi, kebun cengkeh 30.000 hektar dengan frekuensi panen 1 kali setahun, lalu kebun karet 10.000 hektar dengan frekuensi panen 3 kali setahun, lalu jumlah penduduk yaitu 350.000 orang. Berarti yang tinggal di kota yaitu sebanyak 20%. Jadi setiap keluarga rata-rata mempunyai anggota 4 orang. Lalu asumsi lahan yang dibutuhkan 1 KK petani adalah 1 hektar. Lalu cara menghitungnya yaitu kita lihat jumlah KK dulu. Cara mencari jumlah KK yaitu jumlah penduduk dibagi jumlah anggota setiap keluarga, yaitu jumlah penduduknya yaitu 350.000, jumlah anggota keluarga yaitu 4 orang, jadi 350.000 dibagi 4 sama dengan 87.500 KK. Lalu kita mencari jumlah KK yang ada di desa. Kita lihat yang tinggal di kota tadi kan sekitar 20% kan, jadi sisanya itu yang 80%. Lalu jumlah KK tadi kan 87.500. Baik di desa maupun di kota. Jadi untuk mencari yang di desa yaitu 80% dikali 87.500. Jadi caranya itu 80/100 dikali 87.500 sama dengan 70.000 KK. Jadi
untuk yang tinggal di desa yaitu 70.000 kakak. Lalu cara menghitung CCR-nya yaitu A itu jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian itu ada kebun cengkeh 30.000 hektar dikali satu itu kan R kan, R itu frekuensi panen per hektar per tahun. Jadi frekuensinya yaitu 1 kali setahun. Jadi 30.000 dikali 1 ditambah 10.000 hektar. 10.000 hektar ini kebun karet kan, kebun karet. Terus dengan frekuensinya 3 kali per tahun. Lalu jadi 10.000 dikali 3. Nah, terus dibagi jumlah kakak yang ada di desa 70.000. Terus asumsi lahannya yaitu 1 hektar per kakak. Jadi 70.000 dikali 1. Nah, hasilnya itu 30.000 dikali 30.000 maaf, 30.000 ditambah 30.000 yaitu 60.000 dibagi 70.000 yaitu 0,85. Nah, jelas sampai sini. Jelas, Pak. Lalu kita lanjut. Maaf. Kita lanjut. Asumsi sebagai interpretasi hasil perhitungan analisis daya dukung itu seperti berikut. Yang pertama itu jika hasil CCR-nya lebih dari 1, itu artinya apa? Artinya berdasarkan kuantitas lahannya masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Yang kedua, yaitu jika CCR-nya kurang dari 1. Artinya yaitu berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi, dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk. Lalu yang terakhir, jika CCR sama dengan 1. Bagaimana, Pak? Itu berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk. Namun, karena sama dengan 1, kondisi ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena jika penambahan penduduk tidak terkendali, akibat pembangunan yang sangat cepat, akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung. Untuk itu, peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan. Paham? Jelas, Pak. Paham. Kita lihat contoh kasus 2. Sama seperti tadi, Kabupaten A memiliki luas 20.000 km persegi. Itu terdiri dari dataran tinggi 5.000 km persegi, kebun kopi 20.000 hektar dengan frekuensi panen 1 kali setahun, kebun teh 12.000 hektar dengan frekuensi panen 18 kali setahun. Jumlah penduduknya sebanyak 400.000 orang yang tinggal di kota sekitar 20%. Setiap keluarga rata-rata mempunyai anggota 5 orang. Jadi satu keluarga itu rata-rata punya anggota 5 orang. Asumsi lahan yang dibutuhkan 1 kakak adalah 1 hektar. Jadi gimana cara menghitungnya? Sama seperti tadi, pertama kita cari dulu jumlah kakaknya. Jumlah penduduknya kan tadi kan 400.000 orang. Lalu setiap keluarga mempunyai anggota 5 orang rata-rata kan. Jadi 400.000 dibagi 5. Yaitu hasilnya sekitar 80.000 kakak. Jadi berarti untuk kakak kita dapatkan hasil sebanyak 80.000 kakak. Lalu kita cari jumlah kakak yang tinggal di desa. Kalau di contoh kasus kan yang tinggal di kota 20%, berarti sisa itu sekitar 80%. Berarti 80% dikali jumlah kakak, yaitu 80.000. Hasilnya itu hasilnya itu sebanyak 64.000. Berarti jumlah kakak yang ada di desa yaitu 64.000 kakak. Lalu kita hitung CCR yaitu sama dengan kebun kopi tadi 20.000 hektar dikali 1, lalu kebun teh 15.000 hektar dikali 18 karena frekuensinya 18 kali setahun. Lalu dibagi
dengan jumlah KK yang ada di desa, yaitu 64.000 dikali asumsi lahan per KK yaitu 1 hektar, berarti 64.000 dikali 1. Nah, maka hasilnya ada itu 20.000 dikali 1 yaitu 20.000, 15.000 dikali 18 yaitu sebanyak 270.000. Berarti 15.000 ditambah 20.000 ditambah 270.000 yaitu hasilnya 290.000. 290.000 itu dibagi 64.000. Maka dapat hasilnya itu 4,53. Jadi kesimpulannya gimana, Pak? Nah, kesimpulannya itu berarti kan karena 4,53 itu lebih dari 1, maka kemampuan daya dukungnya itu lebih dari 1. Maksudnya itu berdasarkan kuantitas lahan masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk Kabupaten A dan masih mampu menerima tambah penduduk. Lalu pembangunan di kota A masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksplorasi lahan. Mungkin karena waktu pun sudah habis, jadi cukup sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak, cukup jelas Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena waktu pun udah habis ya, jadi langsung siap aja, paham-paham aja ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya,